Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Septiawan. Nomor induk mahasiswa saya 1051700541. Oke, baiklah. Di sini saya akan mencoba membuat video mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara, yang mana dalam ujian tengah semester ini ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai apa definisi ruang lingkup dan azas-azas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan saya mengenai pengalihan anggaran ataupun pengalihan dana dari yang seharusnya dana itu untuk pembangunan desa dan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2020 ini, tetapi karena di Indonesia ada pandemi virus corona, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pemilu serentak tahun 2020 tadi dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Jadi dapat kita pahami bahwasanya keuangan negara tersebut adalah semua hak dan kewajiban dari negara, dan tujuannya ataupun tujuan dari penggunaan keuangan tadi adalah untuk mencapai tujuan dari negara serta masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian mengenai ruang lingkup dari keuangan negara, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ada 3 bagian ruang lingkup mengenai keuangan negara tadi. Yang pertama adalah ruang lingkup pengelolaan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Itu adalah pengelolaan moneter. Yang kedua adalah pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi kebijakan seperti kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi perbendaharaan negara, serta pengawasan keuangan negara. Kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran belanja dari pemerintah. Serta yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara. Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara ini ataupun pengelolaan kekayaan negara yang sering kita dengar, pengelolaan kekayaan negara ini dilakukan perusahaan milik negara, seperti pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta lembaga-lembaga keuangan negara. Itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup dari keuangan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas
pengelolaan keuangan negara. Tentu dalam pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas ataupun prinsip-prinsip pengelolaan tersebut agar pengelolaan tersebut berjalan dengan lancar, dengan jujur, dengan transparan, sehingga target ataupun sasaran dari penggunaan anggaran tadi mencapai tujuan dan tepat pada sasaran, tidak disalahgunakan anggaran tadi. Asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara tadi menurut Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, menjelaskan yang pertama itu harus ada asas akuntabilitas, ataupun asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus berupa laporan ataupun pertanggungjawaban dari pihak pengelola keuangan negara. Kemudian adalah asas profesionalitas. Asas ini adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pengelola keuangan negara. Yang ketiga adalah asas proporsionalitas. Asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian, kode etik, dan kompetensi dari pengelola keuangan negara, dan juga pengelola keuangan negara menjalankan kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian asas keterbukaan. Asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan negara tadi. Kemana keuangan negara tadi digunakan, untuk apa saja, dan bagaimana pengelolaan keuangan negara tadi. Ini termasuk ke dalam asas keterbukaan. Kemudian adalah asas pemeriksa keuangan. Asas yang kelima ini adalah asas yang bebas dan mandiri, sehingga badan pemeriksa keuangan yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang memeriksa masalah keuangan itu harus bersifat bebas dan mandiri, tidak ada intervensi dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari siapapun itu. Karena apa? Karena lembaga ini memang dibuat supaya bekerja dengan sangat profesionalitas, sehingga asas mandiri, asas bebas dan asas mandiri ini dapat dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan. Selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan saya mengenai pengalihan keuangan yang seharusnya adalah dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan pemilu serentak tahun 2020 ini, tetapi karena adanya pandemi virus corona sehingga dana tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona tersebut. Kalau menurut saya, kita harus bisa mencari informasi terlebih dahulu bagaimana situasi keadaan Indonesia sekarang ini, apa dampak dengan terjadinya virus corona ini, sehingga kita bisa menganalisis dengan objektif. Jumlah korban yang terjangkit virus corona yang ada di Indonesia per hari Rabu tanggal 7 April 2019 itu pasien yang positif corona sudah mencapai 2.956 kasus. Yang meninggal sudah 240 orang, sedangkan yang sembuh sudah 222 orang.
Jika kita lihat sudah ada sekitar 2.900 orang yang terjangkit virus ini ataupun yang positif terkena virus ini menunjukkan bahwasanya lumayan tinggi tingkat keterjangkitan masyarakat Indonesia terhadap virus corona ini. Maka dari itulah, jika memang pemerintah berinisiatif melakukan pengalihan dana yang seharusnya untuk pembangunan desa dan pemilu serentak pada tahun 2020, tapi dialihkan untuk penanganan virus corona ini, ya saya sepakat, tetapi dengan catatan-catatan. Yang pertama, jika memang itu dilakukan ataupun ada etikat baik dari pemerintah untuk membasmi habis seluruh virus corona yang ada di Indonesia dengan cara mengalihkan dana yang tadi, dana yang untuk desa dan pemilu serentak tahun 2020, tetapi di sini dialihkan karena apa? Karena penanganan virus corona ini membutuhkan banyak biaya bagi petugas kesehatan, biaya untuk peralatan-peralatan, biaya untuk masyarakatnya juga. Nah, dengan hal itu ya wajar pemerintah mengalihkan dana tadi karena mengingat besarnya biaya yang digunakan untuk penanganan virus ini. Jadi mengenai ini tadi saya sepakat ketika pemerintah mengalihkan dana yang harusnya untuk pembangunan desa dan pemilu serentak 2020, tapi karena ada virus ini dialihkan dana itu untuk penanganan virus corona ini. Tetapi harus ada pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait. Karena apa? Ya kita sama-sama tahu yang namanya pemerintah itu juga manusia. Ketika tidak adanya pengawasan yang ketat, tidak adanya sistem yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, walaupun ini untuk penanganan bencana non alam ini tadi, tetapi ketika pemerintah nanti ada kesempatan ataupun oknum-oknum pemerintah ada kesempatan untuk menyelewengkan dana tadi, ini saya rasa sangat berbahaya sekali. Maka dari itulah ketika dana ini tadi digunakan memang murni untuk penanganan virus corona tadi, ada etiket baik dari pemerintah untuk menangani virus corona yang ada di Indonesia ini, tidak masalah. Yang penting adanya pengawasan yang ketat, seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan keuangan ini, masyarakat pun juga diberi informasi yang sangat terbuka sehingga masyarakat pun bisa menganalisis ternyata dana yang tadi digunakan murni seluruhnya untuk penanganan virus corona, tidak disalahgunakan, sehingga masyarakat percaya dengan niat baik dari yang ingin dilakukan oleh pemerintah tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.